Halo, saya Herwin Sitanggang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial menggunakan CV AVR dan Proteus menggunakan 7 segmen, di mana sebelum kita implementasi ke alatnya, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu 7 segmen. 7 segmen adalah komponen elektronika yang menampilkan angka desimal dengan kombinasi segmennya, di mana pada 7 segmen ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama yaitu common katoda, kemudian yang kedua adalah segmen common anoda. Pada segmen tipe common anoda, di mana kaki anodanya pada segmen terhubung menjadi satu pin dan diberikan tegangan positif. Kemudian kaki katoda menjadi input untuk masing-masing LED. Kemudian pada LED 7 segmen common katoda adalah kebalikan dari common anoda, yang dimana kaki katodanya terhubung menjadi satu pin yang merupakan terminal negatif atau ground. Kemudian pada kaki anodanya menjadi satu input untuk masing-masing segmen LED. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu CV AVR atau Codevision AVR dan Proteus, di mana pada CV AVR ini kita akan membuat code-nya nantinya yang akan digunakan pada Proteus, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan code-nya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan dua folder kosong. Di sini sudah saya siapkan untuk folder kosong CV AVR-nya, kemudian untuk folder kosong Proteus-nya, agar lebih gampang saja nantinya. Oke, inilah tampilan awal dari CV AVR. Untuk memulainya, kita klik file di sini, kemudian kita pilih new, kita pilih project. Nah, di sini kita diminta untuk apakah kita menggunakan code widget AVR. Di sini kita tidak menggunakannya karena code widget AVR itu digunakan untuk penerapan counter atau timer, dan untuk 7 segmen tidak digunakan. Seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat foldernya. Kita masukkan saja ke folder yang sudah kita siapkan tadi, folder kosong. Nah, teman-teman sekalian bisa membuat penamaan foldernya bebas. Di sini saya menggunakan penamaannya seperti ini. Oke, kita klik open saja. Kemudian kita berikan nama filenya. Di sini saya buat CV AVR underscore 7 segment. Teman-teman sekalian juga bisa meniru atau bisa bebas mengubah atau membuat penamaan filenya seperti itu. Kita save saja. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk memilih tipe ATmega yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ATmega 8535 sebagai microcontrollernya. Kita menggunakan 8535. Oke, setelah dapat, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita akan disuruh mengkonfigurasi proyek 7 segmen yang telah kita buat. Di sini sudah ada filenya yang sudah kita buat tadi, filenya. Kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini adalah tampilan code yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini sudah saya siapkan code-nya, di mana code ini akan menampilkan 4 digit terakhir saya, yaitu 7055. Teman-teman sekalian juga bisa memodifikasi code ini dengan menggunakan angka atau digit yang teman-teman inginkan, seperti tahun sekarang misalnya 2020, misal 2020 seperti itu. Bebas. Di sini saya sudah siapkan code-nya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang code yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini kita buat library Mega 8535, yaitu include
Vega 8535.h. Kemudian kita buat library include delay.h. Kemudian kita tuliskan void main-nya. Kemudian pada port C ini, port C sama dengan 0x00 ini merupakan port C pada ATmega-nya mati, yang artinya mati. Kemudian pada DDRC ini sebagai output yang akan hidup, 0xFF itu artinya hidup. Kemudian port D pada bagian ATmega-nya 0xFF yang artinya hidup. Kemudian port D-nya sebagai output juga hidup. Nah, di sini kita melakukan looping yang menggunakan while yang akan looping secara terus-menerus. Kemudian pada port D pin 4 sama dengan 1 yang artinya port D pada ATmega dan pin 4 pada kaki LED segmen-segmennya akan hidup seperti itu. Kemudian port D pada ATmega, kemudian pin 0 pada segmen akan bernilai mati atau sama dengan 0. Nah, kemudian pada port C ini port C sama dengan 0x6D ini akan menampilkan angka 5. Ini merupakan bilangan heksadesimal dari 5. Teman-teman sekalian juga dapat membuat angka yang berbeda dengan saya. Mungkin membuat tahun kelahiran teman-teman sekalian atau tanggal jadian juga gak apa-apa. Kemudian kita akan klik sini delay-nya. Delay ini berfungsi untuk sebagai waktu tunggu outputnya muncul seperti itu. Nanti kelihatan pada Proteusnya. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini port D 0 sama dengan 1 yang artinya hidup. Port D pada pin 1 sama dengan 0 yang artinya mati. Kemudian pada port C ini akan menampilkan angka 5 sebagai angka puluhannya seperti itu. Begitu juga seterusnya sampai dengan angka 7. Di sini saya menggunakan 4 digit angka saja pada NIM saya, yaitu 7055. Teman-teman sekalian juga bisa menggunakan beberapa digit juga pada 7 segmen, karena pada 7 segmen terdapat maksimal 8 digit yang bisa dibuat seperti itu. Oke. Kemudian setelah selesai kita buat portnya, maksud saya code-nya, kemudian kita compile di sini dengan mengklik with all project file. Kita compile saja di sini. Sebentar, ada yang salah. Oke, kita buat saja di sini. Nah, di sini terlihat no error dan no warning. Nah, setelah kita selesai mengcompile code ini, maka kita akan mendapatkan filenya bertipe .hex yang nantinya file tersebut akan kita gunakan pada simulasi Proteus seperti itu. Oke, setelah selesai kita compile, kita klik OK saja. Kemudian kita akan berpindah ke aplikasi Proteusnya. Oke, berikut adalah tampilan awal dari Proteus. Di sini saya menggunakan Proteus versi 9. Nah, cara memulainya yaitu kita klik file di sini, kita pilih new project. Sini juga bisa, pada tampilan ini juga kita klik bisa. Oke, kita klik new project, kita tunggu sebentar. Oke, kita akan diarahkan ke pembuatan nama pada proyeknya yang akan kita buat. Di sini kita buat nama proyeknya Proteus underscore 7 segmen. Kemudian kita disuruh memilih folder yang akan kita masukkan nantinya ke dalam folder tersebut. Yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan saja.
ke dalam folder yang sudah kita siapkan tadi, folder kosong. Nah, di sini saya sudah siapkan folder kosongnya, yaitu Proteus_latihan 7 segment. Teman-teman sekalian juga bebas membuat penamaan filenya atau penamaan foldernya seperti apa. Oke, setelah itu kita klik next, kita klik next lagi, next, finish. Oke, inilah tampilan awal untuk Proteus 7 segment. Pada bagian ini kita akan membuat skema sederhananya untuk menampilkan digit angka yang kita mau. Di sini saya akan menampilkan 4 digit NIM saya, yaitu 7055. Nah, untuk memulainya kita klik di sini tombol P untuk mencari komponen yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan adalah 2 komponen saja, yaitu 7 segment. Nah, di sini sudah tersedia beberapa pilihan. Nah, di sini saya misalnya akan membutuhkan 7 segmennya 6 digit. Teman-teman sekalian bisa bebas memilih yang merah maupun yang biru. Di sini saya memilih yang biru saja. Kita klik OK. Kemudian kita pilih komponen selanjutnya, yaitu Atmega 8535. Oke, di sini adalah Atmega 8535. Kita klik aja OK. Nah, kemudian untuk membuatnya ke dalam rangkaian ini, ke dalam ini kita tinggal geser aja yang ini, kemudian kita klik. Nah, seperti itu. Kemudian pada Atmega-nya juga seperti itu. Kita geser, kita seret, kemudian kita lepas, kemudian kita klik. Nah, seperti itu. Oke. Saya perbesar. Di sini kita membutuhkan 2 komponen saja. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan wiring atau pengkabelan untuk agar nantinya kedua komponen ini terhubung satu sama lain. Oke. Di sini saya sudah siapkan materi untuk pengkabelannya, di mana PB0 terikat dengan A, PB1 terikat dengan B atau terhubung, kemudian PB2 terhubung dengan C, PB3 dan selanjutnya. Oke. Di sini kita akan melakukan pengkabelan atau wiring pada port A. Di sini akan terhubung. Sebentar, saya perkecil dulu agar mudah. Oke, di sini port A akan terhubung ke PC0. Oke, setelah kita selesai melakukan wiring atau pengkabelan, kemudian kita akan memasukkan file .hex yang sudah kita dapat melalui hasil kompilasi pada CVAVR yang tadi. Caranya cukup mudah, yaitu dengan double klik komponen pada Atmega-nya, kemudian kita pilih program file di sebelah sini, kemudian kita cari filenya yang sudah kita kompilasi yang tadi di bagian CVAVR, kemudian pada folder debug, kemudian pada folder exe. Nah, ini adalah file tipe hex-nya. Kemudian kita open saja, kemudian kita klik OK. Untuk mensimulasikannya, kita tinggal klik tombol di bagian sini, yang ini, kemudian kita klik. Nah, setelah itu akan muncul 4 digit angka NIM terakhir saya, yaitu 7055. Teman-teman sekalian juga dapat memvariasikannya dengan menggunakan 6 digit angka atau 8, maksimal 8 dengan angka kesukaan teman-teman sekalian. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mungkin
Pada video selanjutnya saya akan menampilkan dot matrix yang menampilkan nama saya atau nama teman-teman sendiri juga bisa. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.